kembali lagi bersama saya di channelnya Muhammad Candi. Terima kasih khususnya untuk teman-teman semuanya yang telah setia menonton channel saya, dan juga terima kasih yang baru melihat channel saya, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman semuanya supaya kita semua mendapat ilmu terbaru, mendapatkan wawasan terbaru, mendapatkan hal-hal yang memang kita butuhkan khususnya anak muda semuanya. Di sini saya ingin membawa beberapa hal yang ingin saya bahas khususnya untuk informasi teman-teman semuanya. Kita kadang lupa dengan diri kita sendiri, kita kadang lupa membahagiakan diri kita sendiri. Di sini saya akan membahas tentang kasih reward dengan diri kita sendiri. Nanti kalian pasti bertanya-tanya, mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu reward itu apa, dan juga mungkin ada beberapa teman kita juga khususnya anak muda ataupun yang jiwa semangat masih nggak tahu itu reward itu apa. Nanti saya bahas di ujung acara ini. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas teman-teman ataupun membawa teman-teman ke masa TK lagi. Oke, kenapa saya ingin sekali membawa teman-teman ke masa TK? Karena di masa TK itu nanti saya jelaskan satu persatu sampai jenjang kuliah. Baik teman-teman semuanya, di sini sangat banyak sekali hal-hal yang saya akan sharing ke teman-teman semuanya. Saya memberikan beberapa konsep dengan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan maksimal, dan juga teman-teman mendapatkan informasi-informasi teman-teman butuhkan, dan juga membawa teman-teman jiwanya menjadi lebih semangat lagi, menjadi lebih positif lagi. Baik teman-teman, di sini langsung saja kita langsung ke jenjang TK. Baik, di sini banyak sekali kita khususnya anak muda di jenjang TK itu di masa anak kecil-kecil semuanya masih imut-imut dan masih lucu-lucu semuanya di jenjang masa TK itu. Oke, di sini kita lupakan hal-hal yang lucu-lucu di masa TK. Kita ambil pelajaran di masa TK ini. Di masa TK ini mungkin kalian semua yang ada di kampung, di daerah, ataupun di pedesaan ataupun di perkotaan, mungkin bisa jadi juga di negara-negara yang lainnya juga. Baik teman-teman, di sini kalian di jenjang TK ini mungkin kalian mempunyai teman-teman semuanya ataupun sahabat di dalam jenjang TK ini. Kalian awal sekali masuk TK itu berjumlah 40 orang. Baik, di sini berjumlah 40 orang, lalu masuk lagi jenjang-jenjang kalian saat kalian sudah wisuda di masa-masa TK itu, lalu masuk ke jenjang SD. Nah, di jenjang SD ini sangat banyak sekali yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, karena di jenjang SD ini jenjang yang paling banyak memakan waktu ataupun yang masih ataupun yang banyak mengasih kita ilmu-ilmu yang terbaru khususnya yang belum pernah kita ketahui di masa TK. Oke, di sini karena saya katakan di SD ini sangat banyak sekali jenjang kita, karena di masa SD ini kita ada kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD. Nah, di SD ini kita mempunyai 6 tahun untuk kita melewati jenjang SD. Nah, di masa jenjang SD ini karena kita di awal di TK tadi, kita punya teman-teman semuanya itu orang 40. Lalu masuk ke SD, kita samakan seluruhnya masuk ke SD kita yang satu ini. Contoh sudah masuk ke SD ini orang 40 ini, lalu naik kelas 2, kelas 2 ini lalu cuma naik yang naik kelas itu cuma ada orang 35, 5 orangnya lagi nggak naik kelas. Oke, lanjut kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, lalu ada lagi yang nggak naik karena mau naik ke kelas 6 karena belum memadai, mungkin ada beberapa hal yang belum bisa dia lewati di masa-masa kelas 5 itu, jadi yang tersisa kelas 6 itu cuma orang 30. Nah, lalu lanjut lagi karena dia mau masuk jenjang yang jenjang yang selanjutnya itu jenjang SMP. Lalu teman-temannya kan tinggal 30 orang, yang 10-nya lagi masih dalam jenjang SD. Di sini saya membawa orang 30 ini dulu untuk teman
teman-teman semuanya supaya bisa memahami dengan maksimal. Baik, lanjut masuk ke jenjang SMP ini banyak teman-temannya juga itu banyak mencari sekolah-sekolahan yang favorit teman-teman semuanya. Lalu ada mau sekolah di SMP si A, si B, si C. Ini lalu teman-teman kalian terpisah menjadi 10-10. Oke, lalu kita ngambil satu sekolahan saja. Satu sekolahan ini di jenjang SMP ini teman-teman kalian ada kelas 1, lalu naik kelas 2. Kelas 2 ada yang nggak lanjut lagi sekolahnya. Karena kenapa? Karena ada beberapa faktor yang nggak bisa dia berbicarakan, ada ataupun yang nggak bisa dia lanjut di jenjang selanjutnya karena keluarganya lebih membutuhkan dia. Lalu tinggal 9 orang karena kita membahas dengan satu sekolahan ini, karena satu sekolahan ini orang 10. Oke, tinggal 9 orang di sekolahan itu. Lalu naik lagi kelas 3. Saat kelas 3 yang kelas 2-nya ada 4 orang yang nggak lanjut lagi sekolah karena ada beberapa hal. Ada yang memang dia sudah mau bekerja, ingin membantu orang tuanya ataupun hal yang lainnya juga. Lalu saat dia sudah tamat di masa SMP ini, lalu jenjang ke SMK. Lalu tinggal 5 orang karena 5 orangnya lagi karena ada beberapa hal yang telah saya jelaskan di awal tadi. Lalu 5 orang ini masuk ke jenjang SMK. Nah, di jenjang SMK ini saya ingin membahas yang lebih teman-teman mengulang di masa-masa itu. Karena kenapa? Di masa-masa SMA ataupun SMK ini teman-teman pasti di masa SD, di masa TK, SD, SMP teman-teman pasti mempunyai cita-cita. Sebelum saya memasuki ke jenjang reward ini, teman-teman saya ingin jelasin dulu di masa cita-cita juga. Baik. Dari TK, SD, SMP, lalu masuk SMK ini, teman-teman pasti banyak sekali cita-cita teman-teman semuanya. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi tentara, ada yang ingin menjadi pilot, ataupun yang lainnya juga. Baik, teman-teman semuanya di sini, teman-teman perhatikan. Pasti setiap langkah teman-teman pasti ada perubahan. Contoh, di masa SD teman-teman inginnya menjadi, contoh kita ngambil menjadi dokter. Lalu saat dia sudah keluar dari masa SD, dia masuk SMP, lalu dia ingin menjadi tentara. Lalu saat dia sudah masuk di SMP ini, dia lanjut ke jenjang ke SMK. Cita-citanya berubah lagi. Saya ingin menjadi guru katanya. Lalu saat di ujung sekolahnya kelas 3, kita sebut itu kelas 12. Lalu cita-citanya yang ingin jadi guru di kelas 1 tadi itu berubah lagi di saat kelas 3. Contoh, saya ingin menjadi pilot. Contoh, dia sudah ingin sekali menjadi pilot saat di kelas 3. Tetapi saat sudah masuk di perpisahan, sudah mendapatkan ijazah, ternyata cita-citanya ingin menjadi pilot ini ada perubahan. Karena kenapa? Setiap langkah itu pasti ada perubahan. Saya bawa di masa yang akhir ini, di masa SMK ini. Karena kenapa saya bawa di masa akhir SMK ini? Karena teman-teman akan dikenakan 2 faktor. Oke, di sini saya jelaskan untuk teman-teman semuanya kenapa saya mengatakan 2 faktor. Ini salah satunya. Saya jelaskan 2 faktor saja. Masih banyak faktor-faktor yang lainnya juga. Nah, di sini saat kita sudah lolos SMK, itu cita-cita kita akan terhambat lagi dengan 2 faktor. Oke. Faktornya apa saja? Yang pertama, faktor ekonomi. Lalu kita ingin melanjutkan jenjang cita-cita kita tadi karena terbatas dengan ekonomi, akhirnya nggak jadi. Lalu kita memilih bekerja. Bekerjanya juga kita nggak terlalu memikirkan. Saya ingin bekerja di si A, si B karena dia tadi fokusnya ingin mencapai cita-citanya. Jadi dia bekerja sebagai pekerja serabutan. Oke, lanjut. Faktor yang kedua itu keluarga. Baik. Mungkin ada beberapa keluarga teman-teman, mungkin bukan di keluarga teman-teman juga, mungkin ada salah satu di keluarga teman-teman juga yang bersifat seperti ini. Saya ingin menjadi si pilot, contoh. Saya ingin menjadi tentara. Lalu ada keluarga teman-teman masih enggak menyetujui karena takut, karena ada faktor seperti ini dan seperti ini. Mungkin ada kendala dari keluarga teman-teman.
Oke, di sini akhirnya teman-teman nggak bisa menyapai cita-cita teman-teman. Oke, lalu teman-teman karena tidak bisa menyapai dengan cita-cita teman-teman semuanya di masa akhir-akhir di SMK, teman-teman lanjut lagi dari orang 40 dari TK tadi sampai penyeleksian di salah satu SMK ini ataupun SMA ini, tinggal lagi 2 orang, tinggal 2 orang di akhir, lalu tidak semuanya itu lanjut ke jenjang kuliah karena saya sudah jelaskan tadi ada beberapa faktor juga. Di sini saya ngambil 2 faktor lagi, keluarga dengan keuangan. Oke, memang 2 faktor ini sangat-sangat membuat anak muda menjadi galau. Kalau bahasa sekarang ini menjadi galau ataupun menjadi hal terbesar di akhir kelas 12. Oke, lalu dia ada menjelaskan 2 faktor tadi, tetapi ada yang beberapa hal tadi cuma melanjutkan jenjang selanjutnya di masa kuliah itu ternyata cuma 1 orang. Oke, sudah 1 orang ini lanjut lagi, dia sudah kuliah, mendapatkan sarjana, mendapatkan gelar dia. Lalu dia di masa-masa ini dia juga mendapatkan pekerjaan tetap saat sudah lolos dari kuliah dia. Oke, karena dia sudah lolos, dia sudah mendapatkan pekerjaan juga, dan teman-teman yang lain dari urutan TK, SD, SMP, SMA, SMK ini sudah ada beberapa hal yang bekerja juga, tapi ada yang membedakan, ada beberapa faktor. Kok faktor lagi? Karena beberapa faktor ini akan membuat salah satu kesimpulan, salah satu dari kesimpulan. Oke teman-teman, dari jenjang SD, TK, SD, SMP dengan SMA, SMK ini, lalu ada yang jenjang kuliah tadi, itu ada beberapa contoh yang tamatan dari sarjana tadi, dia mendapatkan pekerjaan tetap, dan juga yang teman-teman yang lain sudah mendapatkan pekerjaan juga, tapi dalam sistem kontrak. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan teman-teman khususnya telah sangat luar biasa. Kenapa saya katakan telah sangat luar biasa? Karena teman-teman sudah melewati masa-masa terberat teman-teman semuanya. Kenapa saya katakan masa-masa terberat? Itu di masa-masa teman-teman di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia, mungkin ada dunia pekerjaan, teman-teman merasa sangat berat di masa-masa seperti itu. Tapi teman-teman sudah hebat, teman-teman sudah menjalani masa-masa seperti itu, sudah melewati di masa-masa seperti itu, teman-teman sangat luar biasa. Dan juga di akhir, karena di awal tadi sudah saya jelaskan, teman-teman harus kasih reward. Nah, kasih reward ini dengan siapa? Teman-teman kasih reward ini dengan diri teman-teman sendiri. Karena kenapa? Reward ini sangat penting. Saat teman-teman mengasih reward dengan diri teman-teman sendiri, teman-teman menghargai kerja keras dari teman-teman sendiri, dari seluruh pemikiran teman-teman, dari tenaga teman-teman, dari segala rancangan dari anggota tubuh teman-teman semuanya. Itu teman-teman sangat wajib. Karena kenapa saya katakan sangat wajib? Karena tubuh kita ini ataupun seluruh organ tubuh kita ini sudah membantu kita di jenjang yang mana saat ini sedang kita mendapatkan hal-hal yang memang kita inginkan. Nah, jadi teman-teman bisa mengasih reward itu ada beberapa hal. Contoh liburan, ada beberapa hal kumpul keluarga, ada beberapa hal lagi main dengan teman-teman semuanya, ataupun main dengan sahabat-sahabat yang kecil-kecilnya yang di masa-masa jenjang sekolah. Dulunya teman-teman boleh mengasih reward ke diri teman-teman semuanya dengan hal-hal yang teman-teman senangi dan juga memang teman-teman butuhkan pada saat itu juga. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa teman-teman berterima kasih dengan diri teman-teman sendiri, karena diri teman-teman sendiri telah membawa teman-teman di masa sekarang ini. Oke teman-teman, sampai jumpa, bertemu lagi di channel saya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman mendapatkan ide-ide terbaru, mendapatkan inspirasi, mendapatkan wawasan dari pembahasan hari ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel selanjutnya. Ikutin terus, karena saya setiap hari akan update, akan membuat channel-channel yang terbaru khususnya kebutuhan anak muda sekarang ini. Oke, bye-bye.